103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Oke DP Mania, balik lagi ya di Inspirasi dan Mandiri dan pastinya bersama Bang Tony saat ini. Dan tema kita siang ini adalah peran Disnaker Trans Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaryakan para penyandang disabilitas di DP Mania. Nah, DP Mania mau tahu gimana sih peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaryakan para penyandang disabilitas. Nah, untuk lebih jelasnya saat ini sudah hadir di studio bersama Bang Tony nih, yakni Bapak Saigor Polmatwagultom, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Pak Saigor. Selamat siang Bang Tony, selamat siang para DFM Mania. Iya. Apa kabarnya Pak Saigor? Kabar baik. Alhamdulillah. Oke, Pak Saigor, seperti kita ketahui di Disnaker Trans Provinsi DKI Jakarta kan punya program nih, mengkaryakan para tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai wujud tanggung jawab dari pemerintah supaya para disabilitas ini dapat hidup mandiri di tengah masyarakat. Ya. Nah, Pak Saigor, sebenarnya ada nggak sih Pak persyaratannya apa aja sih untuk pekerja disabilitas ini Pak? Baik, terima kasih Bang Tony. Menarik sekali pertanyaannya. Belum apa-apa udah langsung persyaratan kerja. Tapi kalau boleh nih saya cerita dulu tentang Disnaker nih. Gimana Pak? Disnaker sendiri adalah salah satu perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta yang tugasnya adalah melaksanakan, lengkapnya namanya Disnaker Transgi atau dipanjangkan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi. Oke. Jadi tugas perangkat daerah ini adalah melaksanakan urusan ketenaga kerjaan, kemudian urusan energi dan urusan transmigrasi. Baik. Dari tiga hal itu tentunya ada satu urusan ketenaga kerjaan yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah yang terkait dengan disabilitas. Oke. Oke. Terkait dengan disabilitas sebetulnya secara umum Dinas Tenaga Kerja sendiri sudah memiliki bisnis proses yang menyangkut 3 bidang kerja. Maaf, 4 bidang kerja yang didahului dengan kegiatan bidang pelatihan. Bidang pelatihan itu mengkoordinasikan pusat-pusat pelatihan kerja daerah yang di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian bidang penempatan itu ada di tempat saya sendiri, yaitu diantaranya melayani kegiatan antar kerja berupa pendataan lowongan, pendataan pencari kerja, proses pemasaran, proses rekrutmen atau seleksi, dan proses penempatan. Yang bidang selanjutnya setelah para pencari kerja tersebut mendapat kerja, mereka akan masuk ke dalam dunia kerja dan selanjutnya dilakukan pengawasan oleh bidang pengawasan. Baik. Bidang pengawasan ini tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh norma-norma kerja dan norma keselamatan kerja yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Baik. Apabila terjadi perselisihan di antara pemberi kerja dan pekerja, maka tugas kita ada yang keempat nih, bidang namanya bidang hubungan industrial. Hubungan industrial ini selaku mediator apabila terjadi perselisihan. Baik. Jadi secara konsep sebetulnya itu ada kesatuan kerja, ada bisnis proses diawali dari mempersiapkan sampai juga pascanya. Bagaimana posisi untuk disabilitas sendiri? Baik. Disabilitas sendiri sebetulnya bagian dari proses itu. Karena kita mengenal konsep ketenaga kerjaan yang bersifat inklusi, yaitu suatu konsep pengelolaan ketenaga kerjaan yang mempertimbangkan aspek penghormatan terhadap hak asasi dengan mengikutsertakan dan mengintegrasikan setiap orang atas dasar kesetaraan. Jadi kata kuncinya kesetaraan. Siapapun pencari kerja atau tenaga kerja yang ingin bekerja, kita perlakukan semuanya sama, kesetaraan. Baik. Lantas kalau dikaitkan dengan persyaratan yang dipertanyakan tadi, Iya. tentunya kembali lagi karena sifat bekerjanya adalah inklusi, maka seluruh calon tenaga kerja, baik itu rekan-rekan penyandang disabilitas, bisa memasuki dunia kerja sepanjang bahwa untuk jabatan-jabatan di jabatan-jabatan baik di pemerintahan maupun di swasta sebetulnya ada terkategorisasi mana-mana jenis pekerjaan yang bisa diduduki oleh disabilitas, mana yang tidak. Masing-masing punya persyaratan. Kalau ada jabatan-jabatan yang tidak bisa diduduki oleh rekan-rekan disabilitas, tentunya itu persyaratan yang bersifat khusus. Jadi kalau dikategorikan tadi, kita sebetulnya harus menginventarisasi sebanyak mungkin jenis-jenis pekerjaan yang bisa memungkinkan diduduki oleh penyandang disabilitas. Jadi persyaratannya nanti justru lebih bersifat menyesuaikan dengan jabatan. Oke. Tapi kita harus ada dulu niat untuk itu, baik di pemerintah maupun di swasta, untuk mempekerjakan sebanyak-banyaknya
penyandang disabilitas. Baik, baik, baik. Jadi fleksibel Pak. Iya, iya, Mas iya. Mas Tony. Iya, iya. Demikian. Dilihat juga dari kategori disabilitasnya juga mungkin ya Pak ya? Betul, ragam disabilitas itu sangat berpengaruh besar untuk penentuan jabatan seseorang di dalam dunia kerja. Baik, baik. Nah, di sektor apa aja sih Pak mereka ini bisa ditempatkan atau mungkin disediakan sama di Snaker Trans DKI Jakarta? Baik, kalau untuk sektor-sektor kerjanya untuk kaum disabilitas sebetulnya tadi secara prinsip bisa menduduki sektor apa saja sepanjang memungkinkan sesuai dengan kompetensi dan jenis atau ragam disabilitasnya. Tetapi dari pengalaman kami beberapa kali mencatatkan untuk penempatan tenaga disabilitas yang lebih dominan itu atau lebih banyak dimasuki oleh rekan-rekan penyandang disabilitas adalah yang pertama dari sektor retail. Itu lebih bergerak kepada pekerja untuk kru toko. Kemudian sektor perbankan di situ ada sebagai call center, penerima call center. Kemudian untuk di sektor wisata ada di dalam dunia perhotelan, restoran dan segala macamnya. Kemudian di sektor konstruksi ada di situ pembuatan desain grafis. Kemudian untuk sektor yang lainnya industri, lebih kepada packaging, terus operator mesin yang sifatnya tidak memerlukan gerak yang terlalu aktif, kemudian itu rata-rata sektor yang menjadi tempat para disabilitas memilih pekerjaan kesamaan. Berarti di sini kesamaan seperti tadi Pak Saigor bilang, memang kalau kita ngomong persyaratannya sebenarnya sama ya Pak dengan persyaratan dengan orang normal pada umumnya ya Pak. Kayak misal tadi ada yang desain grafis, artinya mereka juga harus sudah memiliki kemampuan untuk desain grafis itu sendiri Pak ya. Betul. Oke. Nah, sebenarnya kalau peraturan penempatan kerja sendiri nih Pak mengenai tenaga kerja penyandang disabilitas khususnya di wilayah DKI Jakarta itu bagaimana Pak? Ya, kalau secara umum atau aturan utama kita tetap menginduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Baik. Di bawah undang-undang tersebut ada beberapa turunannya, diantaranya peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Tenaga Kerja. Kemudian khusus DKI sendiri, sebetulnya DKI sudah memiliki aturan yang mengatur tentang tenaga disabilitas atau tentang disabilitas pada umumnya, yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2011. Baik. Tapi Perda ini sendiri tahap ini dalam proses untuk mengalami pembaharuan, menyesuaikan dengan konteks kekinian. Artinya tantangannya mungkin sekarang Perda tersebut sedang dalam proses perubahan, sehingga kita juga harus menyikapinya. Contohnya untuk ketentuan-ketentuan tentang bagaimana tentang sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan seperti apa, itu juga harus menjadi pemikiran dari Pemda sendiri, karena ada ketentuan di mana pemerintah daerah di pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di mana pemerintah daerah, BUMN, BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas. Kemudian untuk dari sisi swastanya wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah seluruh pegawai. Jadi itulah yang menjadi perhatian kita, bagaimana supaya ketentuan kuota ini bisa dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tadi tentunya berangkat dari permasalahan bahwa penyandang disabilitas adalah termasuk kelompok yang paling terdampak oleh stigmatisasi, segregasi, maupun kondisi pandemi yang sekarang ya, serta tindakan-tindakan eksklusi lainnya. Kemudian umumnya penyandang disabilitas yang berada pada usia produktif memerlukan dukungan untuk mengakses pasar kerja dan bekerja secara produktif. Oleh karena itu kebijakan tentang kuota tadi atau kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas merupakan kebijakan yang sifatnya afirmasi yang memerlukan tindakan atau aksi dengan dukungan semua pihak. Kira itu saja. Jadi harus secara ketentuan kita menginduk kepada ketentuan-ketentuan di tingkat pusat dan beberapa ketentuan di tingkat daerah. Baik Pak Saigor. Oke Pak Saigor, mungkin bagi orang awam kan pasti akan bertanya pastinya ya.
ini kalau ngomongin skill, tenaga kerja kan pasti berhubungan dengan yang namanya skill. Nah, kemampuan atau skill apa aja yang dibutuhkan tenaga kerja penyandang disabilitas supaya mereka ini dapat memenuhi syarat atau mungkin memudahkan mendapatkan pekerjaan nih Pak? Ya, ini tentunya kembali ke konsep inklusi tadi yang saya katakan Ya. di depan. Kalau sederhananya sebenarnya begini, dalam dunia kerja itu, bagaimana masing-masing perusahaan bisa memasukkan pekerja disabilitas sebanyak mungkin. Iya. Oleh karena itu, dari mereka diharapkan dapat melakukan, kalau misalkan menginventarisir jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh mereka, tentunya ada beberapa rambu-rambu. Misalkan contohnya begini. Pertama, jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif. Ya, yang kedua, misalkan jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin. Ya. Yang ketiga, misalkan jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus. Ya, tadi misalkan harus lari-larian, misalkan untuk nggak usah wira-wiri gitu. nggak usah wira-wiri. Gitu. Yang keempat, jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki risiko tinggi. Oke, baik. Nah, dari kriteria-kriteria seperti itu tentunya kita bisa memilah mana pekerja disabilitas bisa masuki. Oke, Nah, baik. Makanya kalau ditanya skill apa, tentu kembali lagi skill dasar pekerjaan itu yang diperlakukan sama bagi pekerja yang tidak disabilitas. Oke. Maksudnya gitu, artinya sepanjang kompetensi dasarnya sudah dimiliki, bisa menduduki jabatan itu. Gitu. Kayak tadi saya bilang Pak ya, kalau misalnya ada nih teman-teman disabilitas, mereka punya skill kayak misalnya IT gitu kan. Iya. Misalnya web designer gitu kan, itu kan tidak melakukan suatu wira-wiri tapi di depan komputer ya. Kenapa enggak bisa berarti Pak ya? Tergantung juga ragam disabilitas dan kompetensi yang dimilikinya dan jabatannya itu. Jadi semuanya harus dilihat semua ya. Semua Oke. Jadi seperti itu dari Fania. Nah, kalau misalnya nih rekan-rekan disabilitas pengen tahu informasi mengenai semua hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja yang ada di DKI Jakarta, kayak tadi Pak Zaigor bilang, itu bisa kemana sih Pak? Bisa lihat kemana? Ada webnya mungkin atau harus datang kemana? Nah, ini kalau untuk bagaimana cara mengetahui semua informasi tersebut, tentunya langkah-langkah yang sekarang dilakukan lebih banyak mengarah ke komunikasi yang online ya, melalui website, melalui mungkin media sosial gitu. Tetapi kita juga tidak menutup kesempatan bagi rekan-rekan disabilitas yang ingin berkomunikasi langsung bisa mendatangi di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat. Kalau di kita di dinas itu di Patung Tani untuk Jakarta ya, di lokasi Patung Tani. Kemudian kalau untuk sudin-sudin ada di wilayah suku dinas maksud saya, ada di 5 wilayah kota dan 1 di Kepulauan Seribu. Nah, itulah bisa mendatangi langsung karena di sana kita ada mendirikan namanya unit layanan disabilitas. Oh, kalau sudin-sudin berarti ke wali kota ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Tergantung, ada yang tempatnya di kantor wali kota, ada yang terpisah sendiri. Oh, terpisah sendiri. Oke. Jadi seperti itu ya. Pak Zaigor, lanjut lagi nih Pak. Ini kedepannya nih, ada nggak sih layanan dan inovasi yang akan dilakukan oleh Disnaker Trans DKI Jakarta nih demi meningkatkan rasio kebekerjaan penyandang disabilitas? Ya, jadi kalau untuk inovasi yang dilakukan dari Disnaker, sebetulnya inovasi ini pun seiring dengan kebijakan di tingkat pusat. Di antaranya kami melaksanakan atau menyelenggarakan namanya unit layanan disabilitas. Unit layanan disabilitas ini tugasnya adalah diantaranya merencanakan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak dan segala macam, kemudian memberikan informasi kepada pemerintah daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan dan segala macam seterusnya, kemudian menyelenggarakan pendampingan kepada perusahaan yang akan mempekerjakan, itu juga tugas dari unit ini. Kemudian diantaranya mengkoordinasikan unit layanan disabilitas pemberi kerja dengan penyediaan alat bantu untuk perangkat untuk penyandang disabilitas. Artinya bagian dari pekerjaan unit ini adalah fokus daripada Dinas Tenaga Kerja untuk membantu disabilitas, rekan-rekan disabilitas, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka bisa terbantukan dalam untuk mereka memasuki dunia kerja. Jadi inovasi ini diantaranya kami sudah melakukan luncuran untuk tempat ini di kantor Dinas Naker di bulan April yang lalu kita sudah menerbitkan SK-nya. Ini lebih kepada perkuatan dari fungsi Disnaker untuk membantu mereka.
Inovasinya seperti itu. Kemudian kami juga untuk mengingatkan kepada pengusaha-pengusaha, kami menerbitkan namanya surat edaran untuk mempekerjakan tentang penyandang disabilitas. Kemudian juga kami melakukan kunjungan kepada perusahaan-perusahaan, melakukan pendekatan untuk bisa melakukan mereka menyerap tenaga disabilitas. Sehingga dari pendekatan dan persuasi yang terus-menerus tersebut ada kepedulian dari mereka untuk segera bisa mengakomodir kira-kira jabatan-jabatannya bisa diisi oleh disabilitas. Itu inovasi di antara yang kami lakukan. Kami juga ke depan mungkin akan menyediakan pendampingan, akan mengangkat tenaga pendamping kalau bila dimungkinkan dari sisi organisasian, untuk mengangkat mereka, mempekerjakan mereka yang mengerti tentang keperluan daripada penyandang disabilitas, mengerti sisi psikologi, untuk bisa mendampingi mereka. Demikian saya kira sementara inovasi yang kami lakukan. Tapi kalau untuk hal-hal lain, misalkan kalau bicara pekerjaan di sektor formal saja, ini tenaga disabilitas kembali lagi tadi. Ada nggak niat si pengusaha nih? Gitu kan? Ada nggak sekali pengusaha mau menyerap gitu kan? Tapi itu sebatas kalau dunia sektor formal. Sedangkan kita juga tidak menutup kemungkinan bagi rekan-rekan disabilitas yang ingin bekerja di sektor informal, ya kan, misalkan menjadi wirausaha. Nah, itu gimana Pak? Kami juga membuka peluang bagi mereka yang ingin masuk namanya program Jackpreneur. Program perusahaan ada di DKI Jakarta, program kewirausahaan terpadu. Di sana nanti akan dilatih bagaimana menjadi usaha-usaha kecil misalkan ya, mulai dari menjahit mungkin usaha menjahit, yang paling banyak nih food and beverage, kan ya. Pelatihan dasar mulai dari cara mengolah makanan, membuat makanan, sampai kepada nanti packaging, bahkan sampai ke pemasarannya. Itu nanti ada 7 tahapan yang akan membantu mereka penyandang disabilitas yang ingin bekerja di sektor informal tadi melalui pelatihan kewirausahaan terpadu. Mulai dari pendaftaran, pendampingan, perizinan, sampai ke permodalan, nanti semuanya akan kami bantu dari sisi pelatihan. Bahkan sampai ke pemasarannya juga kami akan berusaha mencarikan semuanya pemasaran untuk produk itu. Perlu diketahui, Jakarta sendiri memiliki sistem yang namanya e-order. Jadi penggunaan APBD untuk keperluan makan minum di DKI Jakarta dengan anggaran APBD DKI Jakarta itu 100% diperuntukkan bagi peserta Jackpreneur. Jadi anggaran yang ada pada kami itu untuk kebutuhan makan minum yang ada di DKI Jakarta harus dibelanjakan melalui sistem e-order, di mana anggota e-order ini adalah dari unsur Jackpreneur tadi. Sehingga ini saya kira ini peluang yang sangat besar bagi rekan-rekan disabilitas juga yang ingin memasuki dunia wirausaha. Sementara itu saja. Baik, berarti terserah nih buat rekan-rekan disabilitas mau masuk sektor formal atau informal, semuanya disediain sama DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta. Terakhir nih Pak Saigor, Pak. Ini sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol kita siang hari ini, apa pesan Bapak untuk para penyandang disabilitas khususnya supaya bisa memenuhi pasar tenaga kerja? Baik, intinya di Snaker Transgi membuka, maksudnya Provinsi DKI Jakarta membuka peluang secara luas bagi seluruh pencari kerja, termasuk penyandang disabilitas, untuk memanfaatkan semua fasilitas yang ada pada di Snaker Transgi, baik fasilitas layanan informasi maupun fasilitas-fasilitas pelatihan dan lain-lain, untuk mereka bisa mengembangkan potensinya, bisa mengembangkan kompetensinya sehingga dapat diterima di dunia kerja. Seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, bahwa kesempatan bagi teman-teman penyandang disabilitas terbuka secara luas untuk bekerja di semua sektor yang ada di DKI Jakarta selama kebutuhan jabatan sesuai dengan jenis dan tingkat disabilitasnya. Hal ini tentunya sejalan dengan cita-cita Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, itu maju kotanya dan bahagia warganya. Bagi rekan-rekan penyandang disabilitas, tetap semangat dan terus berkarya. DKI Jakarta adalah kota yang ramah bagi disabilitas. Terima kasih Pak Saigor ngobrol-ngobrol siang hari ini ya. Mudah-mudahan menginspirasi nih buat semua DFM Mania yang mendengar siang hari ini pastinya. Dan sekali lagi terima kasih buat Pak Saigor. Semoga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum Pak Saigor. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tony.